主门了。胜负就剩我一人。师兄。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanqian Dao episode 45. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 45 masih diawali dengan Suwujo yang sedang berada di dalam perpustakaan karena saat ini dia sedang ingin meminjam buku keterampilan dengan seorang penjaga perpustakaan tersebut. Pak tua penjaga perpustakaan yang mengetahui kalau Suwujo adalah murid tukang menganggap kalau buku yang dipinjam oleh Bang MC kita ini terlalu banyak dan lagi pula hanya buku-buku dengan keterampilan biasa. Dengan penuh keyakinan Suwujo berkata kalau Pak tua penjaga terlalu meremehkannya, di mana Suwujo sangat yakin kalau dia bisa dengan instan mempelajari semua buku keterampilan yang dia pinjam. Terlihat Suwujo juga sangat berharap kalau Pak tua penjaga perpustakaan akan mengetes dirinya serta akan mengajari sebuah teknik dengan level yang cukup tinggi. Namun hal yang tidak diharapkan oleh Bang MC malah terjadi di mana Pak tua ini seperti sama sekali tidak tertarik kepada Suwujo. Di saat Suwujo bertanya, dia malah dimarahi oleh Pak tua penjaga tersebut yang langsung meminta Suwujo untuk keluar dari perpustakaan sekarang juga. Karena tidak ingin merasa ribet, Suwujo pun lekas berpamitan kepada Pak tua penjaga sembari memberitahukan identitasnya. Penyebutan nama yang dilakukan oleh Suwujo sontak membuat Pak tua penjaga meminta Suwujo untuk tidak pergi dari perpustakaan. Yap, sepertinya Pak tua penjaga ini sudah mendapat informasi dari tetuamu perihal ada seorang murid jenius bernama Suwujo. Merasa dipanggil kembali oleh Pak tua penjaga sontak membuat Suwujo merasa senang. Dia pun bertanya apakah Pak tua penjaga sudah berubah pikiran dengan akan memberikannya sebuah teknik tingkat tinggi. Pak tua penjaga pun berkata kalau dia memang akan memberikan teknik tingkat tinggi tersebut, namun dengan satu syarat, yaitu Suwujo harus menyerahkan cincin tau dan jangan sampai cincin tau tersebut didapatkan oleh tetuamu. Sontak hal ini membuat Suwujo kaget karena ternyata Pak tua penjaga ini juga mengetahui perihal cincin tau yang dia ambil. Namun di satu sisi Suwujo juga dibuat terkagum karena ternyata ranah dari Pak tua penjaga ini bisa dibilang setara dengan tetuamu. Dan cukup memungkinkan sekali ucapannya yang akan memberikan teknik tingkat tinggi kepada Suwujo bukanlah sebuah kebohongan. Suwujo pun yang merasa terpana dengan ranah dari Pak tua langsung bersujud sembari berbicara kalau dia tidak akan memberikan cincin tau kepada tetuamu karena cincin tau itu sudah dia. Hampir saja Bang MC kita ini keceplosan kalau cincin tau sudah dia sempurnakan menggunakan mangkuk reinkarnasi. Karena bingung harus memberikan alasan apa, Suwujo pun akhirnya berbicara kalau cincin tau tersebut dia berikan kepada istrinya yang sekarang sedang berada di Akademi Jisia. Di luar dugaan, Pak tua penjaga pun bisa mewajarkan hal tersebut, di mana yang terpenting pada saat ini cincin tau itu tidak jatuh ke tangan dari tetuamu. Tanpa keraguan dia juga langsung mengeluarkan teknik tingkat tinggi bernama Segel Zautian untuk dipelajari oleh Suwujo. Pak tua penjaga juga mengingatkan kalau Suwujo harus berhati-hati dalam mempelajari teknik tersebut dan setidaknya butuh waktu 1,5 tahun agar Suwujo dengan sempurna bisa mempelajarinya. 别在这儿看了，这门武去研究个1年半载。
Terlihat di sini Suwujo langsung berterima kasih kepada Pak Tua Penjaga, sekaligus di saat itu juga dia langsung mempelajari segel Zautian di dalam perpustakaan. Dengan kemampuan luar biasa atau di luar nurul yang dimiliki oleh Bang MC, hanya dalam beberapa hari saja dia mampu untuk mempelajari semua isi buku segel Zautian yang diberikan oleh Pak Tua Penjaga. Tidak pakai panjang lebar, Bang MC kita ini juga langsung test drive kekuatan dari segel Zautian. Patung bangau dari Tetua Mo pun langsung menjadi korban dari kekuatan segel Zautian tersebut. 这就入门了。 Sontak kejadian ini pun membuat Pak Tua Penjaga sangat kaget. Dia merasa kalau kemampuan dari Suwujo ini benar-benar luar biasa. Pak Tua Penjaga juga mengakui kalau dia saja membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk berhasil sepenuhnya menguasai teknik segel Zautian. Di saat itu pula Suwujo meminta maaf karena sudah merusak dinding perpustakaan karena teknik segel Zautian yang dia gunakan. 这枪不用我赔钱吧？ Pak Tua Penjaga pun kelihatan kesal sembari melemparkan buku keterampilan untuk membuat Suwujo keluar dari dalam perpustakaan yang dia jaga. 气血冲确实是个天才啊！ Setelah Suwujo pergi, Pak Tua Penjaga mengakui kalau Suwujo memanglah seorang murid jenius. Namun sekali lagi dia juga mengingatkan kalau seorang murid jenius seringkali mati lebih cepat dari kebanyakan murid lainnya. Pak Tua Penjaga juga berkata kalau menjadi orang biasa-biasa saja jauh lebih menyenangkan dan tenang ketimbang menjadi seorang jenius. 此言差矣。 Sontak omongan tersebut pun langsung disambung oleh Tetua Mo yang tidak setuju kalau seorang jenius harus menjadi orang biasa. Ternyata sedari tadi Tetua Mo ini sudah mendengar semua pembicaraan yang dilakukan oleh Pak Tua Penjaga dan juga Suwujo. Dia juga berkata kalau murid jenius hanya menjadi orang biasa, lalu siapa yang akan menjadi seorang penerus bagi wilayah Daozong mereka ke depannya. Anda terlalu berlebihan, jika aku mengikuti semua saranmu maka wilayah Daozong pasti akan selalu mendapatkan sebuah bahaya tak terduga, ucap Pak Tua Penjaga kepada Tetua Mo. 你性子太偏激，又将迎来一场大劫呀！ Tetua Mo di sini masih saja berkilah dengan berkata kalau lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Selepas kompetisi 6 puncak, dia juga berencana pergi ke Akademi Jisia bersama dengan Suwujo untuk mendapatkan cincin Tau yang disebutkan sedang dipakai oleh Qingmo. Yah, padahal mah kan cincin itu udah dimakan ya guys sama Bang MC kita. Setelah mendapatkan cincin tersebut, Tetua Mo yakin dia akan menjadi seorang sesepuh dan Pak Tua Penjaga harus mematuhi semua perintahnya guna bisa membangkitkan kejayaan wilayah Daozong di seluruh benua. 我便和那小子去纪泽学宫，义不容辞。唉，谈何容？ Pak Tua Penjaga ini pun hanya geleng-geleng kepala saja melihat ambisi dari Tetua Mo. Singkat cerita, kompetisi 6 puncak sedang berlangsung dan pada saat ini seorang senior dari puncak Senfeng yaitu Chen Changhe sedang melawan 3 orang murid senior dari puncak Wufeng, termasuk salah satunya adalah Cui Yiming. Karena dikeroyok 3 orang sekaligus, Chen Changhe benar-benar dibuat babak belur dan langsung kalah dalam kompetisi. 胜负就剩我一人。 Kekalahan dari Chen Changhe ini tentu saja membuat Tetua Mo kecewa. Ditambah lagi beberapa orang tetua dari puncak lain menganggap kalau masa kejayaan dari puncak Senfeng sudah habis dan sebaiknya dihapuskan saja dari daftar 6 puncak di wilayah Daozong. Kondisi ini pun membuat Tetua Mo tidak terima dan berencana akan meminta murid Senfeng lainnya untuk ikut dalam kompetisi sekali lagi. 盛风又全军覆没了，不行，我要再比一场。 Seorang penatua kecil pun langsung kaget dengan ucapan dari Tetua Mo karena dia merasa kalau kompetisi sudah berakhir serta puncak Senfeng juga tidak punya murid lagi untuk menjalani pertarungan.
Namun di sini kelihatan kalau Tetua Mo menggunakan jabatannya sebagai ketua sekte wilayah Daozong untuk bisa melakukan kompetisi lagi. Meskipun mendapat ejekan dari beberapa orang penatua lainnya, namun di sini seorang penatua menuruti permintaan dari Tetua Mo untuk membuat kompetisi lagi. Namun di satu sisi dia juga bertanya masih adakah murid dari Puncak Senfeng yang bisa bertarung di dalam kompetisi puncak kali ini setelah Chen Changhe mengalami kekalahan. 你很想知道？咱们注意形象啊！行了，这次你又想怎么比？只能让他出场了。 Tetua Mo pun sejenak terdiam sembari memikirkan kalau dia tidak punya pilihan lain selain memanggil Su Wuzhou kembali ke Puncak Senfeng guna bisa ikut kompetisi. Dia pun kemudian meminta salah seorang murid untuk memanggil Su Wuzhou yang pada saat ini sedang berada di gudang Chifeng. Sontak perkataan tersebut membuat salah seorang penatua kaget, di mana dia tidak menyangka kok bisa-bisanya Tetua Mo ini menggunakan seorang murid tukang guna mengikuti kompetisi 6 puncak. Tetua Mo kembali berkata memangnya kenapa kalau dia murid tukang, selama ranah dari Su Wuzhou setara dengan murid-murid puncak lainnya, maka dia diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi 6 puncak ini. 任意同阶弟子能打败他，我圣风就多拿一成资源。 Bahkan di sini Tetua Mo mengancam akan mengambil jatah 10% sumber daya sekte ke Puncak Senfeng mereka jika para tetua tidak memberi izin murid tukang untuk mengikuti kompetisi. Waduh, Tetua Mo ini nggak mau kalah juga ya guys orangnya. Sebenarnya kau menggunakan seorang murid tukang untuk mengembalikan keadaan. Apakah kali ini kau benar-benar bercanda? Ucap seorang penatua sambil tertawa keras. 你这不是 Di saat yang sama, seorang penatua wanita juga sedikit bingung dengan keputusan dari Tetua Mo. Namun ya di satu sisi dia juga tidak keberatan jika Tetua Mo ingin mencoba untuk menggunakan murid tukang tersebut di dalam kompetisi 6 puncak. 他就无话可说了。结果也不会有区别。 Diizinkannya Su Wuzhou mengikuti kompetisi 6 puncak kali ini juga sekaligus menutup episode 45 kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. See you tomorrow.